Shalom sahabatku yang Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video di mana pada waktu di dalam perdebatan akademik ada peserta yang bertanya kepada pendeta dalam kondisi ya mereka sambil tertawa memberikan pertanyaan sekaligus pastinya mengolok kekristenan ya. Pertanyaannya sangat bagus teman-teman dan perlu kita jawab dan kita perlu luruskan supaya semua orang ketika mendengarkan pertanyaan tersebut bisa memberi jawab dan juga boleh meyakinkan orang di dalam keraguannya. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Mendengar penjelasan Bapak Pendeta saya berpikir bahwa kenapa kok Tuhan menyiksa dirinya untuk mengampuni hamba-hambanya? Kenapa begitu ribet? Padahal dia Tuhan. Kenapa sampai menyakiti dirinya untuk misalnya ya ampuni ya, ya kamu saya ampuni ya, duduk semakin ampuni itu terlalu ribet. Tuhan itu maha kuasa mengampuni, mudah satu-satu mengampuni gitu. Dan Bapak kok rela anaknya itu harus jadi korban? Kalau saya punya anak saya berkorban untuk orang lain, saya nggak mau, ya. Dan yang satu lagi ada pertanyaan dari Ustaz Songgo. Kenapa? Lalu ketika Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? Kok tega mencabut nyawa Tuhan? Tuhan itu dibangkitkan atau membangkitkan nanti bakalannya. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan. Jadi terlihat di sini peserta atau penonton yang hadir pada waktu debat tersebut memberikan pertanyaan kepada pendeta tersebut dan dia mengungkapkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sangat tidak masuk akal ya. Yang memang di dalam kepala, di dalam konsep mereka bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu memang tidak masuk akal. Paulus juga pernah sampaikan bahwa apa yang bodoh dianggap dunia ya, tapi juga dipakai Allah untuk menyatakan karyanya. Nah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan tersebut sangat penting. Ada dua poin penting besar yang peserta tersebut sampaikan kepada pendeta. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, untuk apa dia repot-repot menjadi manusia lalu mati-matian untuk mau mati menebus, memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia. Dan yang kedua, kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang mencabut nyawanya? Nah, saya akan menjawab ini teman-teman. Karena ini ranahnya kekristenan dan saya akan menjawab di dalam teologi kekristenan ya, di dalam pemahaman Kristen. Kita perlu ketahui bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah penuh keadilan. Jadi kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersamaan. Jadi Allah sangat mengasihi kita, itulah sebabnya dia datang. Tetapi karena juga Allah adil, dia tidak sekali-sekali membiarkan manusia yang berdosa atau tidak membiarkan kejahatan. Itulah sebabnya ada hukuman. Jadi kasih dan keadilan Allah itu sejalan. Nah, masalah terbesar dari umat manusia atau manusia di dalam dunia ini adalah dosa. Ya, dan itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang. Karena masalah dosa yang dialami oleh manusia dan manusia tidak bisa membebaskan dirinya, membereskan dirinya dari dosanya, maka hanya satu yang bisa membereskan, menguduskan, menyucikan manusia, yakni Kristus. Jadi kalau kita perhatikan setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah menjadi seteru dengan Allah. Ya, hubungan dengan Allah itu terpisah. Karena itu dari situlah manusia menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan sesuatu yang baik untuk bisa dibenarkan kembali di hadapan Allah. Itulah sebabnya manusia sudah divonis tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dosa. Alkitab mencatat semua manusia telah berbuat dosa dan hukuman dosa ialah maut. Karena itu sekali lagi Yesus Kristus satu-satunya yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Jadi waktu kita diselamatkan bukan karena kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam diri kita. Nah itulah sebabnya percaya kepada Kristus itu sangat penting. Jadi teman-teman, waktu Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia, dia harus melewati proses hidup sebagai manusia, mati lalu bangkit, dan dari situlah Yesus mengatakan sudah selesai.
Dan ketika Kristus mengatakan sudah selesai, karya penebusan agung di kayu salib itu telah tuntas dan selesai dikerjakan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang penting. Untuk apa Yesus mau mati-matian supaya manusia tersebut diampuni dosanya? Yohanes 10 ayat 10 menjawab begini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa mereka di sini? Mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Yohanes 3 ayat 16, yang percaya diselamatkan dan yang tidak percaya dihukum. Itu kasih dan keadilan Allah itu muncul. Jadi kedatangan Kristus supaya memberikan hidup kepada mereka yang percaya kepadanya dan supaya mereka mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus mengklaim dirinya, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi teman-teman, ketika pemuda tersebut bertanya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Supaya manusia yang telah berdosa ini mempunyai hidup. Hidup kembali dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kenapa Yesus harus jadi manusia? Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kristus harus mati di kayu salib. Darahnya harus tercurah. Untuk apa? Menebus. Karena manusia yang berdosa, maka Kristus harus menjadi manusia untuk menebus manusia yang telah berdosa. Ayat 28 dalam Ibrani 9. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini banyak orang adalah orang-orang percaya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk memberikan pengampunan dosa ya kepada mereka yang percaya kepadanya. Tetapi Kristus kelak nanti akan datang untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang percaya, yang menantikan dia senantiasa. Jadi siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yesus menyerahkan nyawanya. Dan dia adalah Allah, pemilik hidup. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa bangkit, tidak seorang pun yang bisa hidup kalau tidak Tuhan karuniakan hidup kepadanya. Jadi siapa yang mencabut nyawa Yesus? Itu adalah pertanyaan konyol dan bodoh dan remeh. Kristus adalah Tuhan, dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka yang penting di sini adalah kedatangan Kristus itu adalah untuk memberi hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Saya perhatikan mereka ketawa ya. Tertawalah sekarang karena besok engkau akan menangis. Tuhan memberkati. Shalom.